bersama aku, Dian Emilia Nuraini, mahasiswa aktif semester 4, Program Studi Teknologi Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pernahkah kamu bertanya-tanya, apa sebenarnya yang membuat siswa bisa memahami materi dengan mudah dan menyenangkan? Nah, jawabannya ada pada satu hal yang paling mendasar dalam pendidikan, yaitu bahan ajar. Pada video kali ini, aku akan membahas secara tuntas tentang konsep, tujuan, dan karakteristik pengembangan bahan ajar yang menjadi fondasi penting bagi seorang pendidik. Jadi, pastikan kamu melihatnya sampai selesai ya. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar dulu, yaitu apa sih itu bahan ajar? Nah, secara sederhana, bahan ajar adalah segala bentuk materi yang digunakan oleh pendidik untuk membantu proses pembelajaran. Nah, bahan ajar ini bisa berupa buku teks, modul, video, lembar kerja, presentasi, hingga aplikasi digital. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bahan ajar adalah media pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk mendukung proses transfer pengetahuan dari guru kepada para siswa dengan mempertimbangkan relevansi, kontekstualitas, dan interaktivitas. Selanjutnya, perlu kita pahami bahwa bahan ajar yang baik tidak muncul begitu saja. Ia itu lahir dari proses yang disebut pengembangan bahan ajar. Nah, pengembangan bahan ajar adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai tahapan seperti analisis kebutuhan, rancangan, penulisan konten, hingga evaluasi dan revisi. Yang artinya, seorang pendidik itu tidak cukup hanya mengambil buku dari rak lalu menggunakannya di dalam kelas. Jadi, bahan ajar perlu dikembangkan lagi secara cermat agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik dari peserta didik. Setelah memahami konsepnya, kini kita mulai ke pertanyaan berikutnya. Kenapa sih bahan ajar perlu untuk dikembangkan? Apa sebenarnya tujuannya sih? Pertama dan yang paling utama, bahan ajar ini dikembangkan untuk memfasilitasi pencapaian kompetensi peserta didik. Bahan ajar yang baik dapat membantu peserta didik dalam memahami konsep dan materi secara efektif dan efisien, serta mengembangkan potensi dan minat belajar mandiri mereka. Tidak hanya itu saja, bahan ajar juga menjadi alat evaluasi bagi peserta didik untuk mengukur sejauh mana kompetensi yang harus dikuasai telah tercapai. Tujuan yang kedua dan tak kalah pentingnya yaitu mendukung kemandirian belajar siswa. Jadi bahan ajar yang dirancang dengan baik akan memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri tanpa harus selalu bergantung pada penjelasan langsung dari guru saat mengajar. Oh my god! Wow! Bayangkan sebuah modul yang disusun dengan urutan yang logis, bahasa yang jelas, dan latihan yang variatif. Itu semua memungkinkan siswa untuk belajar di rumah, dimanapun, dan kapanpun mereka inginkan. Selain itu, tujuan pengembangan bahan ajar yang ketiga adalah agar materi pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik dari peserta didik, di mana setiap siswa ini memiliki gaya belajar yang berbeda, kemampuan, dan latar belakang yang berbeda-beda. Nah, bahan belajar yang dikembangkan dengan baik mampu mengakomodasikan perbedaan individual ini, entah mulai melalui variasi formatif, entah melalui
variasi format penyajian, tingkat kesulitan yang bertahap, atau pilihan aktivitas yang beragam. Dan yang terakhir, nomor 4 adalah meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Bahan ajar yang relevan, menarik, dan interaktif terbukti meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Jadi, ketika siswa ini termotivasi, proses belajar akan menjadi lebih bermakna dan hasil belajar pun dapat meningkat. Dengan kata lain, investasi dalam pengembangan bahan ajar ini adalah investasi langsung dalam kualitas pendidikan itu sendiri. Nah, sekarang kita sampai pada bagian yang sangat praktis. Apa saja sih karakteristik atau kriteria bahan ajar yang baik? Ini penting untuk dipahami agar kita tidak sekedar membuat bahan ajar saja, tetapi membuat bahan ajar yang benar-benar efektif dan juga berkualitas. Nah, karakteristik yang pertama adalah relevansi. Jadi di sini bahan ajar itu harus relevan dengan tujuan pembelajaran ditetapkan di dalam kurikulum, serta sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan peserta didik. Ini berarti materi yang disajikan itu harus mencakup kompetensi dasar yang wajib dikuasai oleh siswa dan sebaiknya dikaitkan dengan kehidupan nyata agar pembelajaran akan terus bermakna. Berikutnya, bahan ajar harus sesuai dengan tingkat kemampuan dan perkembangan kognitif peserta didik. Materi yang terlalu mudah akan membuat peserta didik itu bosan, sementara materi yang terlalu sulit justru membuat mereka frustasi. Oleh karena itu, bahan ajar yang baik menyajikan konten yang cukup menantang namun tetap bisa untuk dipahami dengan bahasa yang jelas, sederhana, dan sesuai dengan usia siswa. Selanjutnya, bahan ajar itu harus bersifat konsisten, yang artinya terdapat keselarasan antara materi yang disajikan dengan capaian pembelajaran yang sudah ditargetkan sebelumnya. Tidak lebih dan tidak kurang. Prinsip ini itu penting agar siswa tidak kelewatan terhadap informasi yang tidak perlu, namun juga tidak kekurangan materi yang memang harus mereka kuasai. Selain itu, bahan ajar juga harus mampu mendorong aktivitas dan partisipasi aktif peserta didik, baik secara fisik maupun psikis. Ini bisa diwujudkan melalui berbagai cara seperti pertanyaan refleksi, pelatihan soal, diskusi, studi kasus, eksperimen, atau proyek berbasis masalah. Jadi, bahan ajar yang interaktif terbukti dapat meningkatkan pemahaman dan retensi informasi siswa secara signifikan. Tak kalah penting juga, bahan ajar yang baik itu harus mengakomodasikan keragaman individu peserta didik, di mana setiap siswa ini memiliki gaya belajar, kemampuan, dan potensi yang berbeda-beda. Bahan ajar yang baik itu harus memfasilitasi perbedaan ini, misalnya dengan menyajikan materi dalam berbagai format seperti teks, gambar, audio, video, atau simulasi interaktif lainnya. Dan yang terakhir adalah bahan ajar ini harus sistematis dan terukur. Artinya, informasi harus disajikan dengan urutan yang logis dan mudah diikuti oleh siswa. Dengan struktur yang jelas, siswa dapat mengikuti alur pembelajaran secara fokus dari pengenalan konsep, pendalaman materi, hingga evaluasi pada pemahaman mereka sendiri. Oke, kita sudah sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk yang menonton. Dan jangan lupa untuk berlatih mengembangkan bahan ajar kamu sendiri. Karena bahan ajar yang terbaik adalah yang dibuat dengan hati dan pemahaman mendalam tentang siswa yang akan kita ajar nantinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih.